Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Nora Salsabila Siregar dengan NIM 190507006 dari kelas A angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah legenda mengenai asal mula kota Balikpapan yang berasal dari kota Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di tanah pasir Kalimantan Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Aji Muhammad yang terkenal adil dan bijaksana. Berkat kepemimpinan sang raja, negeri itu senantiasa aman, makmur, dan sentosa. Penduduknya hidup dari hasil laut dan juga pertanian yang amat melimpah. Negeri itu memiliki wilayah yang cukup luas dan salah satunya adalah sebuah teluk dengan pemandangan yang amat indah. Raja Aji Muhammad memiliki seorang putri bernama Aji Tatin. Aji Tatin merupakan calon tunggal pewaris tahta kerajaan. Itulah sebabnya semua kasih sayang dari ayah dan ibunya tercurahkan kepada Aji Tatin. Puluhan dayang-dayang istana selalu mendampingi Aji Tatin untuk menjaga, merawat, melindunginya, dan juga untuk memastikan segala keperluan Aji Tatin terpenuhi. Setelah beranjak dewasa, Putri Aji Tatin dinikahkan dengan seorang putra bangsawan dari Kutai. Sebagai putri tunggal, tentu saja pesta pernikahan Aji Tatin dilangsungkan dengan sangat meriah. Puluhan sapi dan kerbau disembelih untuk dihidangkan kepada seluruh tamu undangan dari berbagai penjuru negeri. Tidak hanya para pembesar dari kerajaan tetangga, tetapi juga seluruh rakyat negeri ikut turut berpesta. Hari itu merupakan hari indah dan bahagia bagi kedua mempelai. Saat pesta sedang berlangsung, Raja Aji Muhammad bangkit dari singgasananya. Beliau bangkit dari singgasananya untuk memberikan sebuah hadiah kepada putri tercintanya. Putriku Aji Tatin, di hari yang penuh bahagia ini, ayah memberikan wilayah teluk yang indah dan mempesona sebagai hadiah pernikahanmu, kata raja di hadapan putri dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Kini teluk itu telah menjadi wilayah kekuasaanmu. Engkau pun boleh memungut upeti dari rakyatmu. Terima kasih, Ayahanda. Semoga Ananda bisa menjaga amanat ini, ucap Putri Tatin dengan perasaan yang bahagia. Sejak itulah Putri Aji Tatin menjadi raja di teluk tersebut. Untuk memungut upeti dari rakyat, ia dibantu oleh suaminya dan juga seorang abdi setia bernama Panglima Sendong. Ketika itu, upeti yang dipungut dari rakyat berupa hasil bumi, terutama kayu yang sudah berbentuk papan. Papan tersebut akan digunakan untuk membangun istana. Suatu hari, orang-orang kepercayaan Putri Aji Tatin yang dipimpin oleh Panglima Sendong sedang mengambil upeti dari rakyat. Upeti itu berupa papan. Papan tersebut diangkut melalui laut dengan menggunakan perahu. Namun, ketika mereka telah hampir sampai di teluk, tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kencang. Selang beberapa saat kemudian, gelombang laut yang amat dahsyat menerjang perahu yang mereka tumpangi. Seluruh penumpang perahu menjadi sangat panik. "Ayo, cepat dayung perahunya ke teluk!" teriak Panglima Sendong. Mendengar seruan itu, para pendayung pun segera mengayuh perahu mereka dengan cepat. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebelum perahu itu mencapai teluk, gelombang laut yang semakin besar menabrak bagian lambung perahu. Air laut pun masuk dan memenuhi seluruh bagian perahu.
Tak ayal, perahu yang dipenuhi papan kayu itu pun terbalik. Perahu yang sudah hampir tenggelam itu kemudian terbawa gelombang laut dan akhirnya terhempas ke sebuah karang di sekitar teluk, sehingga pecah berantakan. Tokong atau galah para pendayung pun patah. Papan kayu yang memenuhi perahu itu sebagian hanyut ke laut dan sebagian yang lain terdampar di tepi teluk. Sementara itu tak seorang pun dari penumpang perahu selamat, termasuk sang abdi setia Panglima Sengdong. Putri Ajitatin dan suaminya amat sedih atas musibah yang menimpa Panglima dan orang-orang kepercayaannya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka wilayah teluk tempat perahu itu berbalik dinamakan dengan nama Balik Papan, yaitu dari kata balik dan papan. Sementara itu, karang tempat terhempasnya perahu itu semakin lama semakin besar, sehingga menjadi sebuah pulau. Hingga kini pulau itu disebut dengan Pulau Tukung, yang berasal dari kata tokong, yaitu tokong para awak perahu yang patah akibat terhempas di karang. Sekian penyampaian kisah legenda mengenai asal mula kota Balikpapan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.